Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan kedua di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di pertemuan ini masuk di hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini hadis kedua. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salata ahadikum, salatnya salah seorang dari kalian, idza ahadatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, hingga ia berwudu. Hadis ini beliau bawakan setelah hadis innamal a'malu binniyat. Beliau terangkan di hadis ini bahwa termasuk syarat sahnya salat adalah berwudu, dan ini disepakati oleh para ulama. Apa dalilnya? Di antaranya hadis yang ada di hadapan kita, bahwa Nabi SAW katakan Allah tidak menerima salat dari kalian sampai ia berwudu. Ini disepakati. Berdasarkan hadis ini, juga berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'ba arjulikum ilal ka'bain. Itu dibaca. Ya. Dibaca juga dalam ayat itu, wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti ada fikihnya, akan kita dapatkan di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Menjelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang beriman, apabila kalian hendak berdiri salat, maka cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan kaki sampai mata kaki. Allah perintahkan untuk berwudu. Maka ini ia menunjukkan bahwa syarat sahnya salat itu adalah dengan berwudu. Kemudian juga karena di dalam hadis, di dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan nawaqidul wudu. Di dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan pembatal wudu, maka di sini juga kita singgung. Karena tadi ada dikatakan idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Ini kata Nabi SAW ini apabila dia berhadas, ini menunjukkan bahwa pembatal wudu itu adalah hadas. Pembatal wudu itu adalah apa? Hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Maksudnya air kecil ataupun air besar itu dinamakan hadas. Tangan itu dinamakan apa? Hadas. Dan secara umum para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat bahwasannya semua yang keluar dari salah satu dua jalur, yaitu di bawah ini, apakah jalur depan ataupun jalur belakang, untuk paham ini ya Wahyudi ya, semua yang keluar dari salah satu dari dua jalur ini di bawah, apakah dari depan ataupun dari belakang, itu secara umum membatalkan wudu. Kalau yang biasa keluar itu tidak diragukan. Yang biasa keluar itu tidak diragukan, dia adalah pembatal wudu. Maksudnya yang biasa keluar itu adalah kencing, air besar, darah haid perempuan, atau yang tidak biasa keluar, itu juga secara umum membatalkan wudu. Seperti yang tidak biasa keluar apa? Muntah dari bawah atau dari atas, saudara? Ini kita berbicara yang di bawah. Iya. Iya. Di mana keluar muntahnya antum?
Hah? Apa? Oh gitu ya. Hah? Muntah lain. Muntah tidak membatalkan wudu. Muntah tidak membatalkan wudu. Dia cuma membatalkan sholat. Maksudnya saat sholat muntah, batal sholatnya. Tapi tidak membatalkan apa? Wudu. Ini yang membatalkan wudu. Ini yang jalur di bawah. Apakah lewat depan ataupun lewat belakang. Yang biasa keluar tidak ada masalah. Demikian pula yang tidak biasa keluar tapi kadang keluar. Juga kalau ada membatalkan wudu. Seperti kentut. Biasa. Kentut itu biasa. Setiap hari antum kentut. Iya kan? Itu biasa. Yang tidak biasa. Dut. Apa dut? Cacing. Itu kan tidak biasa keluar. Jadi kalau ada cacing keluar dari situ, tiba-tiba nongol, keluar, maka batal wudunya. Itu maksudnya yang tidak biasa. Demikian pula apa? Kerikil kecil. Tiba-tiba antum, ya. Hah? Itu biasa lewat depan. Batu kencing namanya. Iya kan? Tiba-tiba keluar kerikil dari depan. Ya kan? Maka apa ini? Ini kalau langsung keringnya, tidak ada basahannya. Kalau ada basahan, keluar kerikil tapi sambil ada kuningan. Keluar kerikil tapi ada cairan. Nah, ini batal karena ada cairannya. Ya, ini kita bercerita. Keluar tadi itu cacing, tidak ada kuningan. Paham kan? Demikian pula ada batu keluar kering, kering. Pas keluar tidak ada apa-apa, cuman batu. Ini juga yang membatalkan apa? Wudu. Ini juga membatalkan wudu. Ini secara umum disepakati. Rinciannya nanti antum akan dapat di fikih-fikih yang luas. Rincian. Ini kita bercerita dulu sebagai dasar pemahaman di fikih dasar bahwa semua yang keluar dari jalur ini adalah membatalkan apa? Wudu. Selesai hadis kedua. Kemudian hadis ketiga. Kata beliau rahimahullah, An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum. Maksudnya hadis ini dari banyak sahabat. Qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Masya Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As. Demikian pula Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, kecelakaan. Ada yang mengatakan wail adalah syajar fi qar jahannam, pohon yang berada di dalam neraka jahannam. Ada juga yang mengatakan wail adalah du'aun bil wail, mendoakan kecelakaan, kebinasaan. Ini yang kita terjemahkan tadi. Kecelakaan untuk tumit dari api neraka. Hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullah taala untuk mengingatkan orang-orang yang bermudahan di dalam berwudu. Tidak terlalu memperhatikan semua anggota wudunya yang wajib dicuci ataupun diusap. Ya, terutama yang disebutkan ini karena memang banyak orang lalai kalau dari sini. Yaitu tumit, ini bagian belakang. Di bawahnya mata kaki, biasanya orang tidak terlalu perhatikan di situ. Bahkan kadang orang kalau cuci kaki bagian depan saja. Padahal di bagian belakang di tumitnya itu tidak basah. Tidak basah. Ini Nabi ingatkan. Celaka bagi orang yang seperti itu. Bahkan di dalam sebagian hadis walaupun hadisnya dibicarakan oleh para ulama sanadnya dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki masuk ke masjid, ada dari anggota wudunya seperti kuku, tidak kena air. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, ahsin al-wudu. Iya. Perbaiki wudu. Dan Nabi SAW suruh keluar kembali. Nabi SAW suruh keluar kembali.
Dan juga sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kasus yang sama. Baru pernah melihat seorang lelaki ada dari alat wudunya tidak kena air. Maka Umar juga memerintahkan untuk keluar kembali berwudu. Kembali berwudu. Karena kalau ada dari anggota wudu yang wajib dicuci yang tidak kena air, maka itu batal wudunya. Itu adalah batal wudunya. Diancam dengan neraka bahkan. Diancam dengan neraka bahkan. Ini tujuan dari beliau rahimallahu taala bawakan hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita wajibnya kita perhatian terhadap anggota wudu dan wajibnya kita meratakan seluruh anggota wudu yang wajib dicuci untuk dicuci. Misalnya tangan, wajah, kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencuci wajah. Maka harus kita mencuci wajah kita. Semua yang wajib dicuci. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di hadits Utsman ibn Affan batasan wajah. Insya Allah di pembahasan wudhu dari awal sampai akhir nanti insya Allah akan datang hadisnya. Dalam mencuci tangan, kita disuruh cuci tangan sampai ke siku. Wajib kita cuci sampai ke siku. Bahkan siku juga ikut dicuci. Demikian pula kaki, wajib kita cuci seluruh kaki kita. Ini yang perlu diperhatikan. Ini tujuan dan faedah dari hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyantadhir, wa man istajmara falyutir." Wa idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Wa fil abdi li muslimin falyastanshaqa bimin qaraihi minal ma' wa fil abdin man tawadda'a falyastanshaqa. Ada beberapa faedah di dalam hadis ini walaupun nanti akan berulang lagi di sifat wudu. Pertama, kata beliau rahimallahu taala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a, tsumma liyantasir." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan air di dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan. Hadis ini dipakai oleh ulama rahimahumullah walaupun dalam hal ini ada perselisihan. Hadis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu adalah wajib. Walaupun ada dari ulama madhab seperti dinukil dari orang-orang Syafi'iyah bahwa memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang tidak melakukannya, langsung dia cuci wajahnya, tidak ada masalah. Karena menurut mereka adalah sunnah. Tapi yang benarnya, hukum hal ini adalah wajib. Kenapa bisa wajib? Ini kata Nabi SAW, "Falyaj'al." Hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Bukan menghirup ya, kalau menghirup lain lagi. Hukumnya menghirup dengan sungguh-sungguh itu sunnah. Ini menjadikan, memasukkan air saja dengan tangan ke hidung, itu wajib. Tumalian tafir, demikian pula mengeluarkannya. Kemudian dia keluarkan. Semua ini dengan lafaz perintah. Yang menunjukkan apa? Wajibnya memasukkan air dan mengeluarkannya dari hidung. Iya, walaupun Anda bilang tadi ini ada perselisihan. Tapi pendapat yang kuat karena berdasarkan hadis ini perintah. Asal dalam perintah itu hukumnya adalah apa? Wajib, itu kaidah. Asal dalam perintah wajib. Makanya kita memilih pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, yaitu cebok dengan batu ataupun yang semisal dengannya, bukan dengan air, maka hendaklah dia ganjil. Hendaklah dia apa? Ganjil. Iya. Ini terkait dengan fikih. Kalau orang buang air besar ataupun air kecil, tapi tidak menggunakan air untuk membersihkannya, untuk beristinja darinya,
dia pakai batu, maka dalam hal ini ada aturannya. Ketika kita pakai batu, maka hendaklah kita ganjilkan. Hendaklah kita ganjilkan. Dan ganjilkan di sini maksudnya paling sedikit 3. Kan ada dalam hadis ada dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW melarang untuk beristijmar kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Boleh 1 batu tapi batunya punya 3 sisi yang bisa dipakai. Paham kan? Ini ketentuannya. Hendaklah kita witir, ganjilkan. Dan paling sedikitnya 3. Kalau 3 belum cukup, maka tambah berapa? 2. Kalau tidak cukup juga 5, tambah lagi berapa? 2. Supaya jadi berapa? 7. Pokoknya sampai kita merasa bahwa ini sudah bersih. Dipahami ini? Ini terkait dengan kalau kita tidak pakai air. Dan itu boleh. Itu boleh. Walaupun setelahnya kita tidak pakai air lagi, boleh. Karena dalam beristinja boleh pakai air dan boleh juga pakai selain air dari benda-benda yang bisa membersihkan tempatnya. Membersihkan tempatnya. Kalau sudah pakai batu, tidak perlu lagi pakai air. Walaupun kalau kita bertanya, mana yang lebih utama pakai batu atau pakai air? Ini diantara ada yang bertanya seperti itu. Maka tentunya hal itu kita katakan dua-duanya boleh, cuman yang utama adalah yang paling membersihkan. Yang paling membersihkan apa? Tentunya air, karena pakai batu pasti masih ada. Ya, sedikit lah. Tapi itu kan dimaafkan. Yang sedikit itu dimaafkan di dalam syariat. Ya kan? Ya nggak Wahyudi? Nah, pernah lagi? Masa tidak? Langsung di laut, Di? Ya, alhamdulillah. Iya. Itu Masya Allah. Ini faedah. Kemudian, berikutnya lagi kata beliau rahmatullah, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaksil yadaihi, hendaklah dia mencuci tangannya, qabla ayyudkhilahuma fil ina salatan, sebelum dia masukkan kedua tangannya ke tempat air 3 kali. Ini hukumnya ya disunnahkan. Setiap orang bangun tidur, walaupun dia tidak mau wudu, disunnahkan baginya untuk mencuci kedua tangannya 3 kali. Bahkan dinukil dari madhab Dhahiriyah, demikian pula Hambaliyah, hal ini wajib. Hal ini apa? Wajib. Kalau antum bangun tidur, wajib cuci dulu tangan sebelum masukkan tangan ke mana? Ke tempat air. Ke tempat air. Antum bisa paham ini? Ini yang mereka katakan. Fa inna ahadakum, kemudian Nabi menyebutkan apa sebabnya? Kenapa kita disuruh cuci tangan kalau habis bangun tidur? Kata Nabi SAW, ilahnya, sebabnya, fa inna ahadakum, sungguh karena salah seorang dari kalian la yadri aina batat yaduhu, tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Iya kan? Iya kan? Kalau kita bermalam tidur, kita tidak tahu tangan itu kemana. Betul nggak? Ada kisah yang disebutkan oleh guru kami, Syekh Muhammad Bamusa. Ada seorang yang mengatakan, saya tahu tanganku bermalam. Ya, maksudnya dia menentang hadis. Saya tahu tanganku bermalam. Akhirnya dia bermalam suatu malam. Allah Subhanahu wa taala nampakkan kalau dia tidak tahu. Ini disebutkan dalam kitab Suratul Iqab, liman khalafa sunnata wal kitab. Cepatnya siksaan bagi orang menyelisih sunnah dan kitab Al-Quran. Jadi dia langsung waktu itu bermalam. Ternyata dia bangun, tangannya sudah masuk ke pantatnya. Di lubangnya. Ini apa ini? Cepatnya itu siksaan. Kan dia bilang saya tahu. Ternyata dia bangun, tangannya sudah di lubang pantatnya. Dia tidak tahu tentunya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini Nabi ucapkan dengan wahyu. Apa susahnya? Kita imani saja, percaya. Kalau bangun tidur, cuci tangan. Jangan langsung makan. Ini walaupun dah wudu. Kan dah harus wudu. Kalau wudu tentunya harus. Iya, memang kita disunahkan untuk mencuci tangan sebelum wudu. Walaupun kita dah wudu.
kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Ya, sebelum kita berbuat. Karena ya Masya Allah, kita tidak tahu saat tidur kadang kita kuping, kadang hidung, kadang garu. Yang belakang, garu yang depan. Tiba-tiba bangun tidur langsung ambil bakwan. Masya Allah. Kan susah. Iya, ini hikmah syariat itu besar. Ini anjuran. Ini anjuran, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah wa fi lafdhin li Muslim. Dalam lafaz Imam Muslim, fal yastansyaqa, yaitu kembali menegaskan untuk masukkan air ke hidung. Fal yastansyaqa bimin kharaihi minal ma. Hendaklah dia memasukkan air ke dalam pangkal hidungnya. Bahkan seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang lain, kenapa bisa? Karena syaitan itu bermalam di sini, di dalam lubang hidung. Karena syaitan itu bermalam di dalam lubang hidung. Ini wa fil lafdhin, dan dalam lafaz wa man tawaddu'a falyastansyiq. Maksudnya lafaz yang tadi itu umum. Kalau kita bangun tidur umum, kita disunahkan untuk mencuci tangan kemudian kita masukkan air ke hidung. Itu umum. Dalam lafaz dikatakan man tawaddu'a. Ini dalam berwudu. Siapa yang berwudu falyastansyiq. Hendaklah dia apa? Melakukan istinsyaq. Istinsyaq apa artinya? Memasukkan air ke hidung. Kalau istinsar, lawannya mengeluarkan. Jadi ada dua ya. Ada istinsar dan ada istinsyaq. Kalau istinsar, mengeluarkan dari hidung. Kalau istinsyaq, memasukkan ke hidung. Memasukkan ke hidung. Semua ini sama tadi menegaskan bahwa di dalam berwudu kita diwajibkan beristinsyaq. Memasukkan air ke hidung, demikian pula mengeluarkannya. Demikian pula mengeluarkannya. Kemudian hadis berikutnya lagi, hadis kelima. Kata beliau rahimallahu taala, faedah singkat saja ya. Nah, singkat kan? Enggak apa-apa kan? Iya. Bisa lebih luas lagi, tapi itu saja. Yang penting antum pahami dulu makna hadisnya. Kata beliau rahimallahu taala, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yattasilu min. Wali muslimin la yattasilu ahadukum fil ma'id da'im wa junub. Kata beliau rahmallah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing, buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Iya. Dan memang aneh ya, kencing dulu baru mandi. Iya. Ini cuman Masya Allah. Siapa tahu ada kan kejadian. Iya. Kata beliau rahmallah, jangan sekali-sekali kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam. Ada dua fikih di sini. Pertama yang tersurat, yang kedua yang tersirat. Maksudnya yang tersurat, yang langsung dipahami dari lafaz. Yang tersurat itu lawan dari lafaz. Lawan dari yang terlafazkan. Yang tersurat yaitu kita dilarang kencing di air yang diam. Kemudian mandi di dalamnya. Kalau antum bertanya kenapa dilarang? Karena yatanajjas alma. Kan itu akan menjadikan air itu najis. Menjadikan air itu najis. Walaupun nanti di kitab tinggi lagi antum akan dapatkan para ulama merinci lagi. Ini kalau airnya kurang dari 2 kula. Kalau airnya banyak itu tidak ada masalah. Yang penting tidak berubah rasa, warna dan bau. Kalau airnya sedikit, tidak boleh sama sekali. Antum mau mandi di ember, kemudian kencing dulu baru mandi. Ini tidak boleh. Airnya di bawah 2 kula. Karena airnya akan menjadi apa? Najis. Tapi kalau airnya banyak, air kolam, ini tidak masalah. Kecuali merubah rasa, warna dan bau. Gara-gara semuanya pada kencing jadi kuning. Gara-gara semuanya kencing jadinya rasa kencing. Ini tidak boleh. Tapi tidak boleh juga untuk pergi ke kolam, pergi sengaja semua kencing. Tidak boleh juga.
Atau antum punya kolam ditulis boleh kencing, yang penting jangan buang air besar. Jangan, nanti orang semua akan kencing sehingga airnya akan berubah. Akhirnya kan berubah. Ini yang langsung terlapatkan. Tidak boleh kencing di air yang diam. Kemudian apa? Mandi di dalamnya. Kata para ulama, apakah kencing langsung atau kencing di luar tapi dibuang lagi di air yang diam? Sama. Dia kencing pakai botol baru pergi buang. Ini sama juga. Tidak boleh. Ini tidak boleh juga. Ini sama saja ini. Tidak boleh lah itu. Jangan sampai antum menjadi orang dohiriyah. Dohiriyah maksudnya kan dilarang langsung. Berarti kalau bukan langsung, tidak apa-apa. Tidak, sama saja. Karena intinya adalah sebabnya kenapa dilarang. Karena akan menajisi air. Karena air kencing itu disepakati najis. Air kencing itu disepakati apa? Najis. Ini yang terlapatkan. Yang kedua, yang tidak terlapatkan, yaitu lawan dari pemahaman yang ada di dalam hadis. Kalau istilah usul fikihnya mafhum al-mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Kita dilarang kencing di air diam. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau airnya mengalir, boleh. Ada air sungai mengalir, kita pergi kencing di sana, boleh. Karena airnya itu tidak diam di situ. Bahkan kencing sambil mandi, tidak apa-apa kalau airnya mengalir. Karena yang kita ciduk adalah apa? Ya air yang baru. Sudah tergantikan yang itu nanti diciduk yang di bawah. Ya. Tapi itu kan nggak masalah. Kan airnya air banyak. Air banyak. Anda paham ini? Jelas ini kan? Jadi boleh kalau airnya apa? Mengalir. Boleh kalau airnya mengalir. Pemahaman kebalikannya itu yang pertama. Pemahaman kebalikan yang kedua. Iya. Ini yang dilarang kencing. Bagaimana kalau air besar? Dia tidak kencing. Dia cuma buang kuningan di situ. Gimana? Ya lebih tidak dibolehkan. Kenapa? Nah kencing saya tidak boleh. Apalagi ini. Anda paham ini? Anda paham ini? Ini Masya Allah. Ini yang dipahami dalam hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan, kan kencing jadi larang. Kalau yang itu tidak apa-apa. Karena dalam hadis apa? Cuman apa? Kencing. Ada namanya yang tersirat. Pemahaman kebalikan. Pemahaman apa? Kebalikan. Ini Masya Allah. Kemudian dalam riwayat Muslim ada faedah lain. La yaktasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Jangan salah seorang dari kalian mandi di air yang diam dalam keadaan dia junub. Ini khusus dalam keadaan apa? Junub. Artinya kalau antum junub, jangan langsung masuk di bak ember. Tapi lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, belum menciduk dari luar. Dan belum siram. Antum paham ini? Jelas ya? Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jangan langsung masuk di mana? Di dalamnya. Tapi ciduk dari luar ke baru mandi. Ini yang dilakukan. Insya Allah nanti juga akan datang caranya di bab janabah. Bab mandi junub. Insya Allah kita akan dapatkan. Cara mandi junub bagaimana kalau airnya tidak mengalir. Kalau airnya mengalir, silakan langsung loncat. Paham kan? Demikian pula para ulama membahas kalau airnya banyak. Juga boleh, tidak apa-apa walaupun diam. Kalau airnya apa? Banyak. Walaupun diam. Karena itu tadi. Mereka hanya membahas ini kalau kurang dari 2 kullah. Artinya kalau airnya itu sedikit. Kalau airnya banyak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ma la yunajjisu syai'. Air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Kecuali yang berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Antum bisa paham ini? Ini Masya Allah faedah dari hadis yang beliau bawakan. Kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Besok insya Allah hadis yang ke-6. Kita singkat saja ya. Yang penting antum pahami apa yang diinginkan dari hadis. Alhamdulillah.